Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Friska Sofia Wardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 31 Atap Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya, mari kita lihat gambaran potret pendidikan kita. Dalam sekolah rimba, setiap muridnya unik. Ada monyet yang lincah, kucing yang gemar melukis, katak yang pandai dalam menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Namun, di akhir pembelajaran, Pak Burung Hantu memberikan ujian yang sama pada setiap muridnya, yaitu memanjat pohon. Menurut Bapak Ibu, tepatkah yang dilakukan oleh Pak Burung Hantu? Ya, yang dilakukan oleh Pak Burung Hantu kurang tepat karena pada sistem ini jelas siswa monyet akan unggul. Sistem ini menafikan fakta bahwa tiap siswa itu memiliki bakat, minat, dan potensi masing-masing. Setiap siswa harus diberikan pendidikan sesuai kebutuhan mereka sehingga dapat berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Hal itu dapat diwujudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Kebutuhan murid itu digolongkan menjadi 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson menyatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer. Untuk menekan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser tombol tersebut terlebih dahulu. Saat kita mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, serta menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Tujuan kita melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kebutuhan murid selanjutnya adalah minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan kita perlu melakukan pembelajaran yang berbasis minat antara lain mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menjembatani keterampilan baru dengan keterampilan yang sudah mereka miliki, serta meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan murid selanjutnya adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar dikaitkan dengan banyak faktor, antara lain lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Contoh preferensi terhadap lingkungan belajar, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. Adapun pengaruh budaya, mungkin ada anak yang santai, ada yang terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, maupun impersonal. Referensi kecerdasan majemuk menjelaskan teori bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut antara lain visual spasial, musikal, bodily kinestetik, dan sebagainya. Sedangkan gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, dan memproses informasi baru. Secara umum, gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual adalah belajar dengan melihat, auditori belajar dengan mendengar, sedangkan kinestetik belajar sambil melakukan. Tujuan kita memetakan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Sekarang, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan murid? Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengamati perilaku murid, melakukan asesmen diagnostik, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran,
membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, melakukan survei, serta berbicara dengan guru sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti kita mengajar dengan 32 cara berbeda untuk 32 murid yang berbeda pula. Tidak harus berarti pula mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan berarti memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Serta bukan berarti pula pembelajaran yang chaotic. Kita harus berlarian ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Langkah pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita lakukan: pertama, rumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Kemudian, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Strategi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara lain dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten adalah materi pembelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten artinya menyiapkan topik atau materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid sesuai kesiapan, minat siswa, maupun profil belajar. Adapun diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan membedakan proses kegiatan sesuai dengan kebutuhan murid. Sebagai contoh, ada siswa yang lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lainnya dapat belajar dengan baik melalui kegiatan kolaboratif dan berbasis kelompok. Produk adalah tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran. Diferensiasi produk dapat dilakukan melalui variasi aktivitas dan berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran. Misalnya, dalam membuat laporan, siswa dibolehkan membuat dalam bentuk tertulis, rekaman video, maupun aksi secara lisan. Apa kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Di modul 1.1, pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Sedangkan di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan yaitu pembelajaran diferensiasi. Sedangkan pada modul 1.4, budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi memang penuh tantangan dan tenaga lebih bagi kita sebagai pendidik. Tetapi dengan selalu melangkahkan kaki bersama dan melihat kebahagiaan serta impian murid kita yang begitu besar, maka tantangan akan dapat kita lalui. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.